Kita cari bengkel dulu untuk yang bagus, nggak bisa bor biasa yang di bengkel-bengkel begini. Patahannya itu keras banget. Wih, waduh, mantap, wih. Mudah-mudahan bisa tidur di sini ya. Mudah-mudahan. Kalau nggak bisa bagaimana ya, kita lihat nanti. Kita lihat nanti, teman-teman. Dulu jajanan anak sekolah ya. Ini nasi 2000 nih, masih 2000. Ada suiran ayam, sambal ya, bawang. Ini gorengan berapa teh tadi teh? 1000-an satu. 1000-an satu. Masih dapat 1000-an, gede-gede. 500-an. Yang mana ini tempe 500. Tempe 500 di sini. Nasinya 2000. Beli 2 aja 4000 udah kenyang nih nasinya. Sarapan dulu kita. Membangun fondasi yang kuat. Wah iya semua tuh, masih ngerengkel. Capek banget dia kayaknya, kasihan banget. Ya kita semalam tidur di sini teman-teman nih. Nih ya, di balai-balai ini teman kita tidur nih. Tuh, seru banget. Sampainya langsung kamar mandi. Kalau kebelet pengen pipis, ya tinggal gelinding doang sampai. Nah, di sebelahnya itu ada pohon ini nih, nggak tahu nih pohon apa namanya. Tuh lagi buahnya lagi banyak. Jadi kalau jatuh, kadang ke sana tuh jatuhnya ke sungai di belah samping ini, sungai ini. Pluk, terus nimpa genteng situ tuh, seng parkiran, pronang. Kaget. Shock terapi. Jadi nggak kita berenang nih. Tuh udah mau jam 7, setengah 7. Kita cari bengkel dulu untuk ngakalin box nih. Ini tutup, masih tutup. Rekomendasinya sih yang itu tuh, yang ini nih, bengkel yang ini. Depannya Berkat, warung nasi Berkat. Ini kali ya. Sego Berkat, oh iya benar. Sego Berkat. Oke. Ayo turun dulu lah. Bismillah. Alhamdulillah. Angkel syaitan wa hamma. Wih. Assalamualaikum. Ya? Oh ya. Lagi ngambil sepeda dulu katanya. Agak rawan nih soalnya muatannya berat. Kirain kalau udah turun teh. Ini kan ada beberapa titipan ya teman-teman, dari istri buat anak-anak kemarin tuh, makanya agak berat. Gue pikir kalau udah turun tuh titipannya jadi enteng lah, kok ini sama aja. Jadi bingung, malah tambah gede malah kelihatannya. Tadinya gue sempat berpikir ini diakalin di Bogor aja deh, kuat, karena muatan mungkin akan jauh berkurang ya pas pulang.
nggak taunya sama aja malah tambah gede. Udahlah, kita akalin aja deh daripada ntar ambrol di jalan ya kan. Aduh ya. Nggak bisa teman-teman, bengkel biasa itu nggak akan bisa katanya, bengkel-bengkel sini ya, karena alat-alatnya pasti alat-alatnya juga bukan alat-alat biasa bengkel aja. Kalau ini harus bornya itu bor yang bagus katanya. Bautnya itu patah terus nempel di dalam, harus dibor. Nah bornya itu harus yang bagus, nggak bisa bor biasa yang di bengkel-bengkel begini. Patahannya itu keras banget kata mekaniknya tadi. Kalau bor biasa dia akan kalah, bornya yang kalah. Tapi kalau tukang las katanya bornya bagus tuh, kuat. Terus gue tanya, ini prosesnya berapa lama ya? Lama nggak ya? Wah lama katanya. Ini ngebornya aja PR banget katanya, keras banget dibilang gitu. Gue jadi mikir nih, ini kita mau benerin apa lanjut aja ya. Ini aja tanpa servis sampai ke Ciamis ini kemungkinan akan sampainya malam ya teman-teman. 10 jam sampai 12 jam. Sekarang jam setengah 9 ya, berarti kan setengah 9 ya malam nyampe nya di sekitaran Ciamis. Ditambah lagi kalau nanti kita putusin untuk servis ini ya, katakanlah sejam atau 2 jam ya, tambah malam lagi bisa sampai setengah 10 atau setengah 11. Jadi gue lagi timbang menimbang apakah kita bertahan dengan kondisi yang ada kayak sekarang, atau kita tetap servis dengan konsekuensi ya kemungkinan sampai di Ciamis itu akan larut banget. Itu capek banget pasti. Di trip yang keberapa ya, pas gua dari Boyolali ke Bogor juga sama istri, wih itu capeknya luar biasa. Luar biasa. Istri aja sampai pas berhenti itu istirahat di masjid itu sampai mukanya tuh kayaknya kelihatan banget. Gue belum pernah ngelihat muka istri itu secapek itu, belum pernah, baru kali itu. Kasihan banget ya. Aduh, ya udah, kita berhenti akhirnya di rest area Cimanggu untuk istirahat atau leyeh-leyeh lah, tidur-tiduran, merem-merem sebentar. Nah gue ngegambarin seperti itu nanti. Ayas tuh bakalan, aduh capek. Gua nggak mikirin guanya teman-teman, karena kalau ditakar-takar dengan diri gue sendiri sih insya Allah masih bisa ya. Waktu sama istri aja gue masih sanggup, walaupun istrinya yang kepayahan. Nah ini Ayas nih, gue nggak tahu nih, khawatirnya nanti kayak istri gitu. Cuman alhamdulillahnya waktu itu istri mentalnya masih bagus, jadi masih bisa semangat. Nah, kalau Ayas kan gue nggak tahu nih dia kuat apa enggak mentalnya. Ya pertimbangan itu yang akhirnya menjadi faktor utama nih kayaknya ya, kita bablasin aja deh. Ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Tadi gue juga sempat konsultasi sama emasnya yang di bengkel, ini bisa nggak ya kalau saya paksain untuk sampai ke Bogor. Dia bilang kuat kok insya Allah ini mas, dia bilang gitu. Asal jangan abrug-abrugan kali ya, maksudnya kalau di jalan rusak tuh jangan dihajar aja. Ya mudah-mudahan kuat sih. Gue lagi nimbang-nimbang nih, bener-bener dilematis nih, maju apa servis dulu ya, maju apa servis dulu ya. Aduh. Misalkan kita maju nih terus nih, lanjut terus, konsekuensi terburuknya adalah ini patah di tengah jalan teman-teman. Ini repot banget, lebih repot lagi kalau udah patah di tengah jalan. Gimana bawanya gue coba? Waduh. Touring tuh kita belajar mengambil keputusan yang tepat, yang cepat. Mau mampir dulu ke Umbul Cokro di daerah Klaten, main air dulu. Nah ini nih, apalagi kita mau mampir dulu kan. Wah nyampe Ciamis jam berapa nanti? Tambah malam aja. Ya gue gak enak karena kemarin gue udah ngejanjiin Ayas untuk
kita bisa berenang nanti di Jogja. Sebenarnya kemarin kan di Purwokerto tuh Ayas pengen berenang teman-teman. Terus gue bilang ya udah ayo kita berenang, tapi Ayas bilang enggak panas, nanti aja. Ya udah nanti di Jogja aja ya gitu. Gue janjiin tuh di Jogja banyak nanti pilihan tempat renangnya kok, kan di Klaten itu banyak umbul ya, umbul Kemanten, umbul Cokro, macam-macam banyak deh. Dan itu mata air jernih banget, seger banget. Iya katanya, oke. Nah ternyata gue baru tahu kondisi seperti ini. Mau ngebatalin janji ke Ayas kan, wah nggak enak gitu. Karena kita udah terlanjur keluar lidah, keluar omongan. Tapi gue udah ada ide sih. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi ya. Mudah-mudahan. Nanti idenya gue kasih tahu ke kalian. Jadi kita akan tetap terus ini, kita akan terabas. Tapi ada beberapa hal yang akan gue akalin untuk meminimalisir resiko boxnya patah di tengah jalan. 38 menit untuk sampai ke Umbul Cokro. Bensin 3 bar. Nanti habis berenang kemungkinan kita akan baru ngisi lagi. 50.000 cukup ya. 50.000 atau 60.000 ya. 50.000 ya. Cukup. Nggak usah lama-lama lah ya. Kita di Umbul Cokro ya jam 10-an. Ini aja nyampe sananya setengah 10. Ya jam setengah 11-an lah ya. Setengah 11 atau jam 11 kita pulang, berangkat sampai ke Ciamis mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Mudah-mudahan, atau bahkan mungkin jam 11 malam. Rencananya kita akan menginap di salah satu masjid di Ciamis. Ada tuh masjid di Ciamis yang buka 24 jam. Mudah-mudahan kita bisa ya transit nginep di situ. Nanti izin dulu sama DKM atau marbotnya. Kalau diperkenankan kita nginep di situ. Kalau enggak ya kita akan pindah cari masjid agak ke dalam di Ciamis tuh, atau ke DLC sekalian. Mudah-mudahan sih bisa lah. Kalau untuk ke DLC gue belum kontak Ustadz Nananya. Khawatirnya Ustadz Nananya nggak ada di tempat ya, lagi ada aktivitas, ada kegiatan, gue nggak mau ganggu. Cuman resikonya kalau gue nggak kontak ya nanti malam gue bisa nggak dibukain kunci. Weekend ramai banget teman-teman. Di parkiran tuh udah banyak bis pada nongkrong. Dan segini ini masih belum datang semua katanya. Nanti siang jam 10 ke atas. Sekarang jam 10. Nanti jam 10 ke atas tuh makin ramai katanya. Itu mata air bisa sekenceng itu ya airnya ya, Masya Allah. Lihat mata air yang keluar dari atas, dari situ tuh teman-teman tuh, kayak air terjun, kenceng bener. Dari sini nih sumbernya nih, sumber utamanya Umbul Cokro teman-teman. Ini nggak boleh dimasukin kecuali oleh petugas. Kenceng banget airnya, lihat tuh. Kita lanjut ya teman-teman. Sudah jam 11. Tadi gue lihat
ya, jam 11.10.53. Belok ke kanan, sorry aduh, 10.53 sampai di sana. Kalau misalkan 10 jam berarti sekitar jam 9 malam ya. Ini udah gua akali nih, lihat nih teman-teman tuh. Tasnya gua taruh di depan di tangki ya, sementara sih ya, kondisinya memang lagi darurat. Nah, sebenarnya kayak gini kan agak menghambat gerak, tapi nggak apa-apa lah, kuat lah kalau sampai Ciamis. Nanti begitu sampai di sana, besokannya atau lusanya gua akan bener ini bawa ke bengkel. Jadi di belakang bebannya nggak terlalu berat ya, agak pede, paling enggak kitanya bawanya tuh agak pede lah, nggak was-was. Review sedikit tentang Umbul Cokro, itu airnya emang luar biasa jernih, bener. Apa yang gue lihat di media sosial, di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya, itu memang sesuai dengan aslinya. Jernihnya luar biasa, mantap. Gue juga sebenarnya tergoda tadi, kepengen nyemplung, pengen main air juga. Mengingat gue nggak bawa sempak, udah habis sempaknya, stoknya. Terus celana juga, baju tinggal satu ini doang. Waduh, nggak jadi berenang deh kita. Akhirnya Ayas doang yang berenang. Worth it lah. Udah gitu tiketnya masuknya murah lagi, cuma 15.000, parkiran 3.000 rupiah, 18.000 kan, berarti kan tambah 15.000 lagi, satu orang lagi cuman 33.000. Tapi di dalamnya kalau kalian kepingin duduk-duduk itu nggak disediakan, saung-saungan itu nggak ada. Kita harus sewa tikar 10.000. Tadi gua nggak sewa tikar, gua nggak tahu itu 10.000-nya hitungannya per jam atau memang ya kita duduk sekali duduk di situ udah 10.000, mau 2 jam mau 3 jam. Nah itu informasinya gua nggak tahu. Untuk makanan juga lengkap. Tadi kita nggak jajan-jajan, gua nggak jajan-jajan sengaja ya untuk menghemat budget ya. Jadi totalnya gua masuk ke situ itu cuma 33.000 untuk tiket aja. Begitu teman-teman, nggak lama kok. Ayas itu kalau nggak ada temennya ya dia juga nggak akan bisa main lama-lama. Tapi worth it banget. Enak banget tempatnya, airnya itu jernih banget. Kekurangannya mungkin terlalu rame aja buat gua yang nggak suka rame-rame ya, jadi nggak nyaman. Tapi buat kalian yang nggak masalah dengan keramaian, justru malah senang di tempat yang ramai, wah itu kelebihan buat kalian tuh. Ramainya bukan ramai yang crowded banget gitu ya, sampai jalan pun susah, enggak. Ini masih bisa ya, kita masih bisa jalan, masih bisa bermain air. Spot-spot kosong untuk kita duduk-duduk, tikar-tikaran itu juga masih banyak. Padahal ini weekend ya, apalagi kalau misalkan hari-hari biasa, weekday, mungkin agak lengang lagi. Oke, kita lanjut teman-teman ya, nanti gua rekam lagi kalau udah sampai Dendels aja kayaknya ya. Wah panasnya ya Allah. Kita beli ngeteh jumbo dulu nih, 3.000. Lapar juga sih sebenarnya, cuman nyari kayak warteg warung nasi gitu jarang. Daerah sini daerah Sleman, Klaten ya, banyak kan rata-rata yang jual tuh soto, angkringan ya. Angkringan, terus es dawet tadi tuh. Panasnya ya Allah. Ya terima kasih. Tuh angkringan banyak. Rumah makan, nah ini rumah makan. Wah tapi kosong, nggak ada yang bisa dimakan. Ini mah udah nggak beda sama kayak kota-kota besar. Wih macetnya, macet dan panasnya udah ciri khasnya kota lah.
Itu di depan kita udah di jalan raya Solo ini ya, Solo Yogyakarta. Wah, ini disalip susah, nggak nyalip lama. Jadinya begini teman-teman. Lumayan lah ya, membagi beban kehidupan. Kita makan dulu, makan padang. Cukup unik juga itu padangnya teman-teman. Makannya itu prasmanan, kita ambil sendiri, walaupun nasinya dia yang ambilin ya. Jarang-jarang ada warung padang itu modelnya kayak begitu. Porsi nasinya juga banyak. Tahu kan takaran yang batok tuh untuk nasi yang biasa dipakai di warung padang yang gue sering temuin, itu satu porsi itu cuma satu batokan gitu doang. Nah kalau dia tadi itu 2 batok, pluk banyak amat. Sampai kekenyangan gue nih. Gue makan tadi pakai telur ala-ala warung padang tuh yang biasa khasnya. Terus sama tahu goreng juga. Udah itu doang. Minumannya teh tawar biasa. Ayah sama kayak gue, cuman ditambah dia sama udang goreng. Itu totalnya cuman 34.000. Hitungannya termasuk murah ya. Ya wajar-wajar lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga sih. Ini kan ada lampu merahnya nih. Jadi orang-orang main terabas-terabas saja. Posisi masih di Jalan Raya Solo Jogja. Kita sedang mengarah ke arah Dendels. Estimasi sama estimasi dari Google Maps-nya itu 1 jam 49 menit. Estimasi tercepat. Ternyata jauh juga ya. Lokasinya di mana? Masih Sleman apa udah pindah kabupaten ya atau kota ya kita ya? Ush, maaf Pak. Wah panasnya luar biasa. Setelah kemarin pas berangkat kita ditemenin sama mendung dari Bogor sampai Bandung sampai Tasik sampai Ciamis ya. Sampai sempat kena panas sedikit pas di jalan raya yang arah di selatan ya, jalur selatan tuh Cilacap Banyumas. Itu ada panas sedikit doang sebentar. Itu setelah itu mendung lagi. Wah enak, adem banget tuh. Kitanya jadi nggak cepet capek. Nah di sini nih kita dari Klaten itu pas gua keluar Umbul Cokro sampai ke sini, waduh panasnya ya Allah. Kalau ditanya mending panas mending hujan, mending adem lah. Kalau minta sesuatu itu yang enak-enak lah. Kalau kita minta sama Allah itu yang enak-enak gitu ya. Allah kan maha segalanya. Kita mintanya yang paling ideal buat kita. Ya Allah pengen adem. Ya adem nih itu langsung. Langsung adem teman-teman. Mataharinya ketutupan awan di atas ya. Cendol tape. Pak. Cendol tape. Satu aja Pak. Berapaan Pak? Satu itu Pak? Satu gelas berapaan? 5.000. Ya, satu aja dulu Pak. Ini teman-teman kita istirahat di sini. Baru masuk jalan Dendels sini. Ayah ngantuk banget. Kepayahan dia jadinya. Kita akhirnya istirahat dulu deh. Nama masjidnya apa ya? Nggak ada tulisannya. Ini nggak ada tulisannya. Di sana kali tulisannya tuh. Udah berapa tahun Pak jualan Pak? Baru 7 bulan ini. Oh 7 bulan. Iya. Sebelumnya jualan apa? Sebelumnya saya di Jakarta. Di Jakarta.
Oh, di Jakarta. Tapi asli sini, Pak. Oh, ya. Saya Bogor, Pak. Di Bandraya. Dekat-dekat Kebun Raya. Saya dulu di Depok. Di Depok, di mana Depoknya? Mantep. Pinjam sendoknya 2 ya, Pak. Udah 1 aja, Pak. Itunya ya. 1 aja kalau sedotannya. Sip. Nah, ayo. Cendol. Kita beli air minum dulu untuk perbekalan. Jalan panas banget. Harus terdehidrasi dengan baik. Nah, untung di sebelah masjid ada kelontongan besar nih. Wah, jualan snack-snack juga lagi. Ayah senang ini. Mantap, Pak. Sok. Wah, ada ininya juga tuh. Oleh-oleh. Tuh. Bapia. Apa sih? Pia kan? Nih. Iya kan? Kita melanjutkan perjalanan. Bismillah. Water break berikutnya kita akan berhenti di antara Kebumen atau Cilacap ya, teman-teman. Pokoknya kita lihat nanti. Sekarang jam 3. Berarti water break berikutnya sekitar jam 5 atau jam 6 pas maghrib ya. Kalau memang nanti kita berhentinya pas maghrib, kita sekalian sholat maghrib jamak isya, baru habis itu kita lanjutin perjalanan lagi. Tapi kalau berhentinya jam 5 nanti ya nggak usah gitu kan ya, kita hanya istirahat sebentar, paling lama 10 menit supaya nggak terlalu lama ya di sini di Jalan Dendel sini. Gue berharap sih sebenarnya ketika kita sudah gelap itu targetnya itu udah nyampe ya jalan atas, jalan tengah ya, bukan di Dendel sini, jalan tengah sana, masuk ke Banjar gitu ya. Qadarullah, nggak apa-apa ya, kita nikmati saja perjalanan ini kawan-kawan. Yang penting tetap berdoa semoga perjalanannya aman, nyaman, tentram, lancar, sehat, sentosa, selamat sampai rumah. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tadi sebenarnya gue kepengen ngegas terus gitu, sengaja tuh gua rada kencengin tadi Ayas tuh, biar maksudnya kali dia kalau dikencengin rada kenceng melek kali ya. Katanya malah tambah ngantuk. Katanya anginnya enak katanya. Apa kayak dielus-elus. Ya kan kalau lewat Dendel segini kan enak ya, kanan kiri banyak lahan terbuka gini, banyak pepohonan, terus anginnya juga lumayan. Jadi ngantuk lama-lama. Aduh, ya udahlah, nggak usah dipaksain. Kita tidurin aja dulu. Kalau gue sih masih seger ya, alhamdulillah, insya Allah masih kuat lah. Sekalian aja tadi istirahat, sekalian sholat deh. Sholat asar dan sholat zuhur kita jamak. Posisi udah di mana ini sekarang ya? Aduh, Purwodadi. Oh, udah Purworejo malah. Kirain masih di Kulon Progo, ternyata sudah Purworejo, teman-teman. Sip lah, semakin dekat ke rumah. Oke, nanti gue lanjut lagi, teman-teman. Kita fokus dulu, ngegas. Kalau gue sampainya nggak terlalu sore di Ciamis, nggak terlalu malam, nggak larut banget, gue bisa telepon apa atau mantap Ustadz Nana untuk numpang nginap. Tapi kalau udah kelewat malam nggak enak lah, ngerepotin juga, terlalu merepotkan kan waktunya istirahat beliau. Kita cari masjid aja, kecuali kepepet banget ya, mau nggak mau lah. Kepepet mau nggak mau harusnya di hotel ya. Ciamis hotelnya mahal-mahal, teman-teman. Wih, 200 ribuan ke atas. Kalau di Tasik tuh ada tuh ya 100 ribu, 130 ya, mungkin itu kali ya. Nanti kita bisa jadiin opsi deh untuk Tasik di Jalan Siliwangi, di pusat kota Tasiknya ada tuh di Red Doors, gue cek cuman 120 ribuan ya.
Nah itu belum sama fee red doors ya, jatuh-jatuhnya bisa 140 ribuan. Nah ini jalannya udah mulai banyak tambelannya nih, udah gompal-gompal nih. Kecamatan Buayan, iya nih, gue naik ke atas itu dari Kecamatan Buayan, benar. Tapi kita nggak naik di Kecamatan Buayan ya, kita lurus terus masuk ke Cilacap dulu, baru naik ke atas. Iya, yang jalannya rusak banget waktu itu ya, wah parah banget deh. Sampai akhirnya kita nyasar-nyasar. Nah, ini gue lagi istirahat dulu di, wah ayam, yang punyanya berkah banget ini, ada 7 anaknya. Pos ronda Sambeng. Istirahat dulu teman-teman. Mana? Masih kuat? Masih oke? Ngantuk nggak? Nggak ya? Cabenya cakep banget teman-teman. Lihat tuh, banyak banget. Masya Allah. Padahal ini ya tanaman pagar aja, banyak banget, lihat. Ya kita lanjut, jangan terbuai dengan cabai. Aduh, masih 1 jam 8 menit sebenarnya untuk water break berikutnya, tapi karena pantat udah nggak bisa dikompromikan, ya wis lah, istirahat dulu. Jam 4.19, 4.20. Tadi kita sholat pas di Kulon Progo ya, itu jam 3.16. Sampai sini jam 4.19, berarti 1 jam, lumayan cepet ya. Pantai teman-teman, wah keren bener. Aduh, mantap wih. Rame ini nelayan, kapal-kapal nelayan. Wih cantik ya backgroundnya ya. Backgroundnya bukan pantai loh. Backgroundnya itu tuh perbukitan, desa wisata Jetis. Ih, mantap asli, keren. Jalannya lurus aja deh, mirip kayak Dendels. Bedanya kanan kirinya ini udah padat penduduk, udah lumayan banyak.
khawatir kan, banyak yang nyebrang-nyebrang soalnya. Anak-anak juga tadi gue lihat ada beberapa yang nyebrang. Terus pengendara-pengendara motor, mungkin warga-warga sekitar juga banyak di sini, lebih padat lah volume kendaraannya, beda sama di Dendels. Tapi lurusnya nih enak banget sama kayak Dendels. Ini di jalur Gumilir Purwokerto. Ada Purwokerto juga di sini ya. Kita akan jalan di jalur ini sepanjang 13 km. Untuk kemudian nanti kita ambil ke kanan. Wah, matahari sorenya dari arah depan langsung. Maaf ya kalau misalkan backlight ke kamera. Gue juga agak kesulitan ngelihat objek di depan. Silo juga sama. Makanya dari tadi larinya 40, 50. Gue khawatir ada yang nyebrang gitu teman-teman, khawatir ya. Tadi banyak soalnya yang lalu lalang nyebrang, nggak kelihatan sama kita. Lebih baik mencegah ya, daripada nanti kejadian kan repot banget. Urusannya nyawa soalnya. Nah, enak banget ini. Menikmati senja di Cilacap yang mempesona. Sudah jam 5.12, sebentar lagi maghrib. Gue langsung aja deh nanti sholat maghrib sama sholat isanya dijamah di Masjid Al-Goni ya, atau di masjid di sekitaran Ciamis nanti. Gua tembak di titik Universitas Al-Ghazali ya. Gua tembak dari Umbul Cokro. Gua tembak ke ke Masjid At-Taqwa di Dendels di daerah Kebumen. Gua tembak lagi ke Universitas Al-Ghazali. Terus baru gua tembak ke Ciamis. Maksudnya biar si Google Maps ini ngarahinnya lewat Dendels. Kalau nggak gua tembak kayak gitu, dia nanti ngarahinnya lewat selatan tuh, lewat Kebumen, Purworejo gitu ya. Nah, kita ambil ke kiri nih. Ke kanan bisa, tapi lebih jauh sepertinya. Kita ambil ke kiri. Mudah-mudahan jalannya sih bagus ya. Ini Universitas Al-Ghazalinya nih. Ini kayaknya. Apa di depan ya? Ah iya benar nih, Universitas Al-Ghazali. Jadi kita sudah sampai di spot yang ketiga ya, ketiga. Bagus jalannya teman-teman, mulus sampai sini nih. Ini udah keluar jalan nasional nih di depan nih. Kita keluarnya di Jatilawang. Cakep jalannya, recommended. Oke, kita ambil ke kiri ya. Nah, kita munculnya pas di Polsek Jatilawang. Depannya Masjid Besar Babul Kudus Jatilawang. Berarti ini pusat kecamatannya Jatilawang nih. Ini makan malam dulu, pecel ayam. Ada di seberang SPBU Jatilawang ya. Dari sana ya Cilacap, yang ke sana Ciamis. Kita mau ke arah sana. Kalau gue sih sebenarnya nggak terlalu lapar, cuman Ayas katanya udah lapar. Nah, kita makan dulu ya. Kita udah di rest area Cimanggu, Cilacap ya. Udah jam berapa nih? 7.27, setengah 8. Mau ke ATM dulu sebentar ya. Mau ngisi bensin juga tadinya, tapi kalau ramai begini nggak jadi ya. Bismillah, kita mulai lagi, lanjutkan perjalanan. Tadi mau ngisi Pertalite sampai bener, ntar aja deh mau bensin ya yang lain. Udah tinggal 2 sih ini. Iya, tadi ada kembali nggak? Ada nih. Berapa? 13. Oke, bener. Oke, ntar buat beli bensin nambahin.
Tadi Ayas kirain kita mau istirahat tidur di situ kirain ya. Tadi udah ngomong alhamdulillah udah sampai katanya. Udah sampai ke tempat istirahat maksud dia. Tapi gue bilang kita nggak istirahat di sini, nanti di sana di Ciamis. Kalau dari sini nanggung sih ya teman-teman ya. Untuk sampai ke Bandung aja katakanlah ya, itu masih membutuhkan 4-5 jam lagi. Tapi kalau kita start mulai dari Ciamis itu 2,5 jam lah. Rencana kan kita berangkat pada subuh jam 5 langsung berangkat tuh. Biasanya jam-jam segitu kondisi jalan di Nagrek, di Gentong, Limbangan, Malangbong tuh udah kosong gitu teman-teman. Jalannya tuh enak, kita bisa stabil di kecepatan 50, 60, bahkan bisa 70. Dengan kecepatan segitu yang stabil kita bisa sampai Nagrek ya, Nagrek perbatasan tuh Bandung masuk Rancaekek. Itu bisa 2 jam atau 2,5 jam, cepet kan ya. Mudah-mudahan nanti sampai di sana masih cukup pagi, sekitar jam 7 atau setengah 8. Jadi di Bandung itu kita belum terlalu panas. Macet sih udah pasti itu. Ya kalau mau nggak kena macet harus lebih pagi lagi, berarti ya sekitar jam 3 atau jam 4 gitu. Yeay, Ciamis Ciamis. Ini Ciamis tuh. Tuh perbatasannya. Sedikit lagi. belum sampai rumah belum. Sabar, tetap semangat atuh. Ini sudah semakin dekat kalau sudah sampai Ciamis. Cuman kita harus istirahat dulu, jangan diporsir. Tenang. Tuh lagi pada touring tuh. Mereka touring, kita pulang ya. Alhamdulillah teman-teman udah sampai Ciamis. Nah ini nih. Antri nggak ya? Kalau nggak antri ya kita di sini. Gelap amat. Gak ngantri sih, tapi kok sepi banget. Ngisi 63.000 full tank. Jadi totalnya berapa ya? Kita pertama 40.000, terus kedua 50, 90.000 jadinya tuh. Ketiga 50.000 lagi, berarti 140.000. Nah yang sekarang nih yang keempat 63.000, jadi 140 tambah 63 jadi 203.000 ya. Kita udah keliling dari Bogor, Ciamis, Purwokerto, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Jogja, balik lagi ke Bogor via Dendels tadi. Sudah menghabiskan sampai di sini, sampai Ciamis 203.000. Kalau prediksi gue sih kita akan nambah lagi sekitar mungkin 60.000 atau 50.000 ya. Alhamdulillah udah sampai Masjid Al-Ghani Ciamis. Mudah-mudahan bisa tidur di sini ya. Mudah-mudahan. Kalau nggak bisa bagaimana ya, kita lihat nanti teman-teman. Yang penting sekarang kita istirahat dulu. Kita sholat dulu maghrib sama isya, istirahat. Kalau ada marbotnya nanti kita izin, mudah-mudahan dibolehin ya. Yuk. Ayo sudah tidur. Alhamdulillah teman-teman. Kita dibolehin nginep di sini, diizinin. Nanti habis subuh kita sholat subuh, kita berangkat lagi lanjutkan pulang ke Bogor ya.
istirahat dulu. Kali ini gue cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di tempat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ngantuk.